Salam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Tetap semangat. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Mazmur pasal 89 ayat 19 sampai ayat 37. Mazmur 89 ayat 19 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucu sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku. Jika ketentuanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Demikian firman Tuhan.
Tema kita pada hari ini adalah jaminan penggenapan janjinya. Jaminan penggenapan janjinya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kehormatan yang disertai tanggung jawab. Ungkapan ini berlaku dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Contohnya, dalam dunia akademis atau pendidikan, gelar sarjana merupakan kehormatan intelektual yang diraih oleh seseorang. Demikian halnya menjadi seorang suami atau istri juga adalah kehormatan dari Tuhan. Oleh karena itu, setiap keluarga patut menjalankan hak dan kewajibannya dengan bertanggung jawab dalam keluarga, dan ini berlaku untuk kita semua. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam konteks bangsa Israel, menjadi seorang raja merupakan kehormatan besar karena ia dipilih dan dilantik oleh Tuhan. Sebagai seorang raja, Tuhan memberikan kekuasaan besar kepadanya. Kondisi ini berbeda dengan kedudukan para raja yang ada di sekitar Israel. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mereka cenderung menjadikan dirinya otoriter dan berkuasa mutlak atas rakyatnya. Tidak heran apabila perilaku mereka lebih mirip seorang yang otoriter daripada raja yang bijak. Meski bangsa Israel memiliki seorang raja, namun satu-satunya raja abadi mereka adalah Allah. Raja di atas segala raja. Karena itu kehendak Allah wajib ditaati dan dilaksanakan dengan setia dan penuh hati dan sepenuh hati oleh rakyat Israel. Sidang jemaat Tuhan, teladan bangsa Israel adalah Daud. Perhatikan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Antara lain, mengurapi dan meneguhkannya, melindunginya dari yang jahat, menyertainya dengan kasih dan kesetiaan, dan menjamin keturunannya. Semuanya sudah terbukti pada kehidupan Raja Daud. Ini adalah semua yang diberikan Tuhan Allah kepada Raja Daud. Tidak menutup kemungkinan juga untuk kita, sidang jemaat Tuhan. Berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, dan Tuhan menjamin keturunan kita, dan Tuhan meneguhkan kita, melindungi kita. Kita mau setia di hadapan Tuhan dan turut segala kehendak Tuhan. Dan sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana jika seorang raja tidak hidup sesuai dengan hukum Tuhan? Pertanyaan buat kita. Sudah dipastikan bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada raja tersebut dan kepada kita. Walaupun pukulan Tuhan harus dijalankan sebagai bentuk didikan dan disiplin, namun ia tidak mencabut kasih setianya terhadap Daud. Jemaat Tuhan, alangkah bahagianya sang raja, yaitu Raja Daud. Tuhan selalu setia terhadap dia. Janji Tuhan tidak pernah berubah karena ia adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia menggenapi apa yang telah dijanjikan kepada umat pilihannya dan kepada kita. Kita tahu sidang jemaat Tuhan, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan berikan itu semua asal kita mau datang kepada Tuhan. Asal kita datang kepada Tuhan dengan iman kita, dengan ketulusan hati kita, dengan kekudusan kita. Tuhan pasti akan memberikan kepada keluarga kita pekerjaan kita yang terbaik. Anak-anak kita akan memperoleh apa yang diharapkan. Dan keluarga kita akan diberkati. Ini yang kita harapkan dari Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan,
Janji Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ini harus kita ingat. Jaminan penggenapan janjinya ini adalah itu nyata dalam kehidupan kita. Jangan ragukan janji Tuhan, tetapi mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak meragukan penggenapan janji-Mu untuk Raja Daud dan untuk kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, yang memberikan kami pengharapan, yang memberikan kami sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus berjalan di jalan Tuhan, agar janji itu kami peroleh dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.